sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin Masnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Boleh. Salam kenal, saya Eko dari perwakilan dari Kartika Mas Tour and Travel. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya ya Mas. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita perluin. Pertama, kita mau bertanya gimana sih struktur organisasi dari perusahaan Kartika Mas? Divisi apa aja yang ada dan alasan menggunakan divisi tersebut itu apa ya? Oke, di kita itu struktur organisasinya, divisinya ada dari marketing, terus ada production, ada operasional, finance, sama admin. Oke, kira-kira dengan menggunakan divisi tersebut itu ada kesulitannya nggak sih Mas? Nggak ada sih. Berarti emang udah sesuai ya? Iya, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Terus untuk alur koordinasi antara divisi itu nggak ada hambatan juga? Nggak Semuanya ada. lancar? Aman. Aman. Oke. Mungkin selanjutnya kita mau nanya tentang layanan dan target pasarnya gitu ya. Kalau layanan yang disediakan oleh Kartika Mas ini ada apa aja Mas? Kita untuk saat ini hanya umroh saja Umroh layanan saja. yang kita buka. Oke. Ada berapa jenis itu paketannya? Kalau kita setiap bulan itu ada satu keberangkatan minimal ya. Kita buka tanggal itu setiap bulan ada satu keberangkatan. Ada satu keberangkatan. Selain umroh reguler, kita juga ada umroh private. Jadi misalkan jamaah mau request satu keluarga berangkat, bisa kendaraannya juga bisa request. Oke. Terus kalau untuk target pasar utamanya itu ke siapa Mas? Apakah pekerja corporate atau dari keluarga gitu? Bisa dari corporate, bisa dari pondok, bisa dari majelis-majelis taklim. Berarti emang target pasarnya banyak ya Mas gitu? Banyak. Yang paling utamanya itu apa kalau boleh tahu? Corporate sih yang besar, terus yang kedua majelis taklim. Oke. Lalu metode apa yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan layanan? Kita promosi lewat media sosial. Di sosial ya? Oke, emang di zaman ini pasti media sosial ya Mas? Terus apakah ada kerjasama dengan hotel, maskapai atau vendor lain? Pasti, Iya. pasti ada kerjasama. Baik di sini mau di Mekahnya ya? Ya, hotel, pesawat, itu pasti kita ada kerjasama. Oke, lalu yang terakhir dari saya ini, bagaimana proses perusahaan merancang paket tour? Merancang paket tour, berarti merancang paket tour itu kita persiapkan semuanya, mulai dari tiketnya, hotelnya, terus transportasinya, itu kita rancang semua, baru kita bisa rilis paket-paketnya. Kalau dari itu semua yang paling sulit itu apa Mas dalam merancang paketnya? Yang paling sulit, kalau merancang nggak ada yang sulit sih. Aman aja ya Aman semuanya. aja. Ya. Oke, terima kasih Mas. Ya. Kali ini saya akan memberikan kayak pertanyaan berupa hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Nah, jadi yang pertama itu ada nggak sih di perusahaan ini strategi kalau misalnya musim ramai keberangkatan atau ramai peminat gitu, ada strateginya nggak? Strategi penjualan atau strategi dalam operasional? Dalam hal operasional. Kalau operasional kan kita udah bagi divisi masing-masing ya. Operasional kita itu nanti ada yang mengurusi manasi, keberangkatan sampai kepulangan. Itu kita ada timnya masing-masing. Lalu bagaimana sih pembagian tugas dan alur koordinasi antar divisi agar operasional itu nanti bisa berjalan lancar? Kita buatkan satu grup biasanya untuk operasional. Jadi segala kebutuhan operasional akan kita share di dalam grup itu. Jadi informasi diterima oleh masing-masing divisi ya. Baik. Lalu selanjutnya bagaimana sih perusahaan ini memberikan arahan kepada pembimbing maupun juga stafnya agar nanti tuh pelayanannya bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen? Kita udah ada standarnya, standar pelayanan kita. Nah, standar pelayanan kita yang kita jelaskan ke semua pembimbing, baik itu pembimbing agama, tour leader, sampai ke mutawif. Baik. Selanjutnya
bagaimana sih perusahaan ini melakukan evaluasi kinerja, misalnya kayak menangani komplain pelanggan semisal ada komplain gitu. Biasanya kita evaluasi itu setelah selesai keberangkatan. Jadi pada saat kepulangan kita evaluasi semua kekurangannya apa, kita perbaiki di keberangkatan berikutnya. Selanjutnya menurut Anda sendiri, apa di perusahaan ini tuh ada keunggulan yang tidak dimiliki oleh travel khususnya untuk bagian umroh haji? Keunggulan kita menggunakan hotel yang dekat dengan haram. Fasilitas kita juga fasilitas kita mulai dari perlengkapan, dari handling, itu yang kita unggulkan. Baik, apakah ada semisal kendala dalam internalnya sendiri ketika mengoperasikan program dari perusahaan ini? Nggak ada sih, sejauh ini nggak ada kendala sih. Selanjutnya, apakah minat masyarakat untuk umroh itu sendiri meningkat akhir-akhir ini, dan bagaimana perusahaan merespons hal itu? Sejauh ini kalau dilihat berdasarkan data, setiap tahun itu ada peningkatan sih. Lalu bagaimana perusahaan merespons misalnya ada peningkatan itu? Kita tambah ini kuota biasanya. Pasti meningkatnya minat, kuota kita yang sebelumnya mungkin 20 kita tambah jadi 35. Selanjutnya, apakah ada ancaman ataupun tantangan berasal yang dari luar perusahaan itu sendiri yang paling memengaruhi dari operasional program dalam perusahaan ini? Tantangannya kalau sejauh ini tidak ada, cuman kalau dari dalam negeri itu tidak ada. Kebanyakan itu dari luar negeri terkait dengan konflik ya. Nah itu yang akan mempengaruhi jam penerbangan biasanya. Itu yang jadi tantangan kita. Selanjutnya, apakah ada kebijakan dari pemerintah kita yang mungkin bisa mendukung atau bahkan menghambat operasional dari perusahaan? Kebijakan pemerintah saat ini sih justru yang baru-baru ini umroh mandiri ya, itu menjadi tantangan justru buat kita. Meyakinkan para jamaah kalau umroh mandiri itu bagus tapi ada kekurangannya gitu. Baik, selanjutnya bagaimana sih perusahaan ini menyesuaikan harga paket yang disediakan ketika biaya operasionalnya itu meningkat? Cara menyiasatinya kita bernegosiasi lagi sih biasanya dengan pihak hotel atau maskapai ya, karena itu menjadi faktor penting dalam penentuan harga paket. Selanjutnya, apakah ada perubahan tipe jamaah yang datang? Misalnya kayak dulu itu banyak keluarga, sekarang lebih banyak anak muda atau gimana? Sejauh ini kalau kita lihat setiap pemberangkatan itu mungkin dulu mayoritas sekitar 70% itu orang tua. Kalau sekarang boleh dikatakan itu berimbang sih, 50%. Selanjutnya, apakah menurut Bapak sendiri media sosial atau digital marketing itu berpengaruh besar pada jumlah jamaah yang mendaftar pada program perusahaan ini? Iya, sangat berpengaruh. Oh, iya. Berarti teknologi yang zaman sekarang yang digunakan untuk mempromosikan perusahaan ini hanya melalui media sosial aja ya? Iya, karena media sosial itu jangkauannya lebih luas ya. Selanjutnya, apakah ada faktor cuaca di Arab Saudi yang misalnya musim panas yang ekstrim yang mempengaruhi jadwal atau pelayanan dari umroh atau haji itu sendiri? Kalau cuaca itu terkait dengan minat dari jamaah biasanya. Nah, jamaah itu cenderungnya lebih suka ke cuaca masuk ke musim dingin. Itu akan lebih banyak biasanya keberangkatannya. Baik, berarti menyesuaikan demand juga ya? Demand dulu. Selanjutnya, apakah perusahaan ini memiliki jenis izin atau legalitas tertentu yang wajib dimiliki? Ada dong. Sebagai penyelenggara ibadah umroh, kita ada PPIU, izin PPIU. Oh iya. Akan bertanya tentang praktik lapangan yang ada di perusahaan ini. Yang pertama di bidang operasional dan layanan pelanggan. Bagaimana proses perusahaan dalam menangani reservasi tiket pesawat, hotel, dan transportasi?
Kalau untuk reservasi tiket pesawat, hotel, transportasi, biasanya kita sudah melakukan pemesanan minimal H-60 untuk memastikan jadwal sesuai dengan tanggal yang kita mau. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menangani keluhan atau jika pelanggan itu tiba-tiba merubah jadwal pesanan? Biasanya kita ada term and condition ya. Jadi kalau reschedule itu ada waktunya, terus ada sanksinya juga gitu. Tergantung dengan waktu reschedule atau waktu pembatalan. Gitu. Selanjutnya, di bidang penyusunan paket wisata, apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan harga paket wisata? Yang pasti harga tiket, harga hotel, sama transportasi. Selanjutnya, di bidang keuangan dan administrasi, bagaimana perusahaan mengatur pembayaran DP dan pelunasan dari paket wisata tersebut? Biasanya kalau untuk jamaah mendaftar, itu kita ada biaya DP sebesar 10 juta per pax per orang. Baik, selanjutnya, apa saja faktor-faktor keberhasilan yang dihadapi oleh perusahaan ini? Faktor keberhasilan yang pasti dari segi kenyamanan, keamanan jamaah itu yang paling penting sih. Yang paling utama. Yang paling utama. Selanjutnya, apa saja tantangan yang sudah dihadapi oleh perusahaan ini? Tantangan, pernah kita menghadapi jamaah sakit waktu di Saudi dan harus ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah itu kita tangani sampai jamaahnya itu kembali ke tanah air dengan kondisi yang sehat. Kalau boleh tahu itu biasanya terjadi pada jamaah yang sudah lansia kah? Kalau sakit itu bisa terjadi di lansia ataupun di muda, tergantung kondisi fisik masing-masing ya. Iya, Sama faktor cuaca juga itu iya, menentukan. paling berpengaruh. Mm. Baik, pertanyaan dari saya mungkin cukup sekian. Baik, Ya, terima kasih. sama-sama. Kalau tujuannya itu jadi